Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Kisah Para Rasul 14 ayat 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Saudara yang terkasih, ketika terjadi mujizat, ada orang yang lumpuh sejak lahir dapat berjalan melalui pelayanan yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas. Orang-orang di Listra pun mengeluh-elukan dan menyanjung kedua hamba Tuhan tersebut. Bahkan mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas adalah dewa yang telah turun dari langit dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Zeus dan Hermes adalah dewa kepercayaan Yunani kuno, saudara. Zeus adalah dewa pemimpin yang bertahta di Olympus, yang juga merupakan dewa hujan dan dewa langit, yang sering digambarkan dengan sebuah tongkat kerajaan. Ada elang pada bahunya dan tongkat petir di tangannya. Sementara Hermes merupakan dewa utusan Zeus yang digambarkan sebagai dewa pembawa keberuntungan dan kemakmuran, sehingga ia menjadi dewa favorit di antara dewa-dewa di Olympus. Banggakah Paulus dan Barnabas? Saudaraku, ayat 14 dan 15 dari Kisah Para Rasul pasal 14 berkata, mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Tetapi apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Orang-orang yang semula menyanjung dan mengeluh-elukan Paulus dan Barnabas tiba-tiba berubah drastis. Mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Bagaimana dapat terjadi? Ternyata, saudara, orang-orang di Listra telah termakan bujukan atau terprovokasi dari orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan. Saudara, berhati-hatilah dengan segala bujukan, rayuan, karena ada banyak orang Kristen yang tergiur oleh bujuk rayuan dunia ini, sehingga akhirnya mereka rela menjual, melepaskan imannya.
Mereka yang sebelumnya begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan bahkan melayani Tuhan, berbalik memusuhi umat Tuhan. Bujukan dapat membuat orang berubah total ke arah negatif. Karena itu ingatlah saudara, orang yang tidak memiliki dasar iman yang kuat mudah terkena bujuk rayu iblis. Karena itu, teguhlah berpegang pada firman Allah dan hiduplah melekat pada firman Allah. Percayalah, iman percaya kita pada Tuhan akan tetap teguh dan bahkan hidup kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk teguran dan peringatan Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan, yang merenungkan firman Allah ini. Kami menyadari bahwa dunia membujuk dan merayu kami supaya kami mengikuti apa yang dunia tawarkan. Tetapi kami menyadari Tuhan bahwa ujungnya akan membawa kami kepada kebinasaan kekal. Karena itu Tuhan, firman Allah yang kami dengarkan renungkan ini mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa Allah kami tidak menginginkan seorang pun binasa. Sebaliknya, Engkau menginginkan kami memiliki dasar iman yang teguh. Dan bagaimana kami dapat memilikinya? Kami perlu mempelajari firman Allah. Kami perlu bergaul karib dengan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan. Itulah yang akan meneguhkan iman percaya kami kepada Allah yang hidup, dan hidup menghasilkan buah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Ajarku selalu berharap padamu, rencanamu yang terbaik bagiku. Bukan kehendakku, hanya kehendakmu terjadi dalam hidupku. Ajarku selalu berserah padamu, semua kan indah pada waktumu. Dalam kirbatmu kau simpan air mataku, tak terlambat pertolonganmu. Kau bukan Allah yang tak mendengar, kau bukan Allah yang tak memperdulikan. Hanya kau Allah yang bertindak bagi semua yang menantikanmu. Ajarku selalu berserah padamu, semua kan indah pada waktumu. Dalam kirbatmu kau simpan air mataku, tak terlambat pertolonganmu. Kau bukan Allah yang tak mendengar, kau bukan Allah yang tak mempedulikan. Hanya kau Allah yang bertindak bagi
Basra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara, sebuah sekolah teologi yang unggul dan alkitabiah yang telah berdiri selama 47 tahun di Malang, Jawa Timur, Indonesia, dan telah menamatkan begitu banyak pelayan Tuhan yang saat ini melayani di dalam maupun di luar negeri di berbagai bidang sesuai dengan panggilan masing-masing. Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara membuka cabangnya di Malaysia dan menjalankan kelasnya secara online. Program yang ditawarkan adalah sarjana atau degree dalam bidang teologi dan master atau magister dalam bidang teologi. Anda masih boleh bekerja dan bahkan melayani sambil mengupgrade diri Anda dan belajar bersama di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara cabang Malaysia. Untuk informasi dan pendaftaran sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jumpa Anda di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara. Tuhan Yesus memberkati.